Hello, good morning everyone. How are you today? Halo, selamat pagi semua anak-anak Miss. Apa kabarnya? Ya, Miss berharap kita dalam keadaan yang baik-baik saja ya di rumah. Walaupun kondisi belum mendukung kita belajar bersama-sama di sekolah, kita harus tetap semangat belajar dan tetap giat dalam belajar. Nah, hari ini kita akan kembali belajar dari buku tema 6, Cita-citaku, subtema 3, giat berusaha meraih cita-citaku. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai pentingnya pelestarian makhluk hidup bagi lingkungan sekitar. Pembelajaran ini disajikan dalam muatan IPA. Nah, anak-anak coba perhatikan slide yang ada pada video. Pelestarian sumber daya alam seperti hewan dan tumbuhan mempunyai banyak manfaat bagi manusia. Nah, pembelajaran kita sebelumnya kita telah mempelajari tentang manfaat sumber daya alam. Apa saja anak-anak? Ya, yang pertama sebagai sumber bahan makanan. Yang kedua sebagai sumber bahan pakaian. Yang ketiga sebagai sumber bahan perabotan. Dan yang keempat sebagai sumber bahan obat-obatan. Nah, oleh karena itu, pemanfaatan yang bijak akan menjaga kelestarian makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan akan terhindar dari kepunahan jika kita bijak memanfaatkannya. Dan sebaliknya, pemanfaatan sumber daya alam, hewan dan tumbuhan yang secara berlebihan akan merusak kelestarian lingkungan tersebut. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar yang ada pada slide. Di situ ada gambar ternak ayam. Berternak ayam merupakan salah satu pelestarian makhluk hidup. Upaya yang bisa dilakukan yaitu dengan memanfaatkan kotoran ayam menjadi pupuk dan daging serta telurnya bisa dijadikan bahan makanan. Nah, di minggu lalu kita telah belajar mengenai upaya apa saja yang bisa kita lakukan untuk melestarikan tumbuhan. Yang pertama yaitu ada kebun koleksi. Nah, kebun koleksi ini biasanya hanya menanam bibit-bibit unggul saja. Yang kedua ada kebun plasma nutfah. Kebun plasma nutfah ini merupakan perkembangan dari kebun koleksi, tetapi bukan hanya menanam bibit unggul, melainkan semua jenis tanaman. Yang ketiga ada kebun botani, yaitu di suatu lahan bisa ditanami berbagai jenis tanaman. Bisa ada pohon, bunga-bunga, dan masih banyak lagi. Contohnya yaitu seperti kebun raya Bogor. Nah, upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan hewan yaitu yang pertama, menangkar hewan langka dengan cara mengisolasi hewan tersebut. Yang kedua, mengambil telur-telur hewan untuk dibantu menetaskannya. Yang ketiga, memindahkan hewan langka ke tempat yang lebih cocok. Yang keempat, membuat undang-undang pemburuan. Dan yang kelima, menindak tegas para pelanggar dengan memberikan sanksi hukum sesuai hukum yang berlaku. Sampai di sini mengerti ya, anak-anak? Nah, di sini Miss ada tugas buat kalian. Yang pertama, tuliskan penyebab kelangkaan hewan yang ada di Indonesia. Dan yang kedua, tuliskan penyebab kelangkaan tumbuhan yang ada di Indonesia. Miss kasih satu contoh ya, kelangkaan hewan. Penyebab kelangkaan hewan yaitu karena adanya pemburuan liar yang dilakukan secara terus-menerus sehingga hewan tersebut menjadi langka. Nah, kalian buat seperti itu seterusnya dan buat juga kelangkaan tumbuhan, buat sampai seterusnya. Nah, sampai di sini pembelajaran kita. Jika Miss ada salah kata, Miss meminta maaf. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini. See you.